psikolog Lita Gading baru-baru ini memberikan balasan menohok untuk Ahmad Dhani yang telah resmi melaporkannya ke Polda Metro Jaya buntut dugaan perundungan terhadap putri dari Ahmad Dhani. Ya, melalui kuasa hukumnya Syamsul Jahidin, Lita Gading menyatakan jika dirinya tak pernah mendapatkan somasi dari Ahmad Dhani. Bahkan, Lita Gading merasa jika laporan polisi Ahmad Dhani salah alamat. Selain itu, Ahmad Dhani diketahui meminta kepolisian untuk menjemput paksa Lita Gading, namun Lita Gading membalas menohok. Bahkan ia menyatakan tidak akan pernah meminta maaf kepada Ahmad Dhani karena dirinya merasa tidak bersalah dan hanya berniat memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan, untuk mengetahui beberapa balasan menohok Lita Gading secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 balasan menohok Lita Gading untuk Ahmad Dhani, versi Cumi Top 5. Ahmad Dhani menyatakan jika pihaknya telah melayangkan somasi kepada Lita Gading sebelum pihaknya resmi melaporkan Lita Gading ke Polda Metro Jaya pada Kamis, 10 Juli 2025. Namun, hal tersebut dibantah oleh pihak Lita Gading. Ya, menurut Lita Gading melalui kuasa hukumnya Syamsul Jahidin, pihaknya belum menerima somasi dalam bentuk apapun. Sehingga, pihaknya merasa heran mengapa Ahmad Dhani melaporkan dirinya ke polisi. Lantas, seperti apa pernyataan pihak Ahmad Dhani yang menyatakan telah memberikan somasi kepada Lita Gading? Dan, bagaimana balasan menohok Lita Gading? Sudah laporkan resmi, inisial terkait. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Kenapa laporan ini sekarang dibuat cepat? Karena kemarin saya sudah memberikan somasi terbuka, ya, somasi terbuka, tapi kemudian tidak ada respon, permohonan maaf dan lain sebagainya, sehingga kita tidak main-main karena ini dianggap kejahatan serius karena terhadap kejahatan anak, maka kita akan laporkan. Mudah-mudahan menjadi efek jerah. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri. Klien saya sampai saat ini masih di luar negeri dan tidak pernah menerima somasi, surat teguran ataupun apapun bentuknya itu. Nah, makanya kita menanggapi, kami kuasa hukumnya menanggapi ini ada apa? Apa sih sebenarnya yang diinginkan oleh seseorang yang katanya melaporkan klien kami. Hingga saat ini klien kami di luar negeri tidak pernah menerima somasi apapun, atau surat teguran ataupun lisan berbentuk video. Secara tertulis tidak ada. Makanya kami tidak tahu. Orang klien kami aja tidak tahu, dia dilaporkan. Atas dasar apa dilaporkan? Makanya kami pun sampai dihubungi, kami pun sendiri bingung. Ini ada apa? Ini masalahnya apa? Kami mendengar videonya seolah-olah klien kami ini adalah penjahat negara. Ini kejahatan luar biasa. Ini bukan extraordinary crime. Lita Gading melalui kuasa hukumnya Syamsul Jahidin juga menyatakan jika laporan polisi yang dilayangkan Ahmad Dhani salah alamat. Ya, seperti diketahui Ahmad Dhani melaporkan Lita Gading atas dugaan perundungan terhadap putrinya melalui konten di sosial media. Namun, menurut Lita Gading, hal tersebut salah alamat karena ia merasa konten yang diunggah di sosial medianya adalah bentuk edukasi terhadap masyarakat. Sementara, Ahmad Dhani merasa jika Lita Gading tak seharusnya memampangkan nama dan foto putrinya karena masih berusia di bawah umur. Lantas, seperti apa balasan menohok Lita Gading? Dan, bagaimana respon Ahmad Dhani usai mendengar jawaban pihak Lita Gading? Dari klien kami menanggapi bahwa ini salah alamat. Anda harusnya melaporkan yang patut Anda duga
Itu media-media yang menaikkan dugaan anak Anda pada awalnya. Seperti itu. Pak, video itu apakah benar dengan nama Benar. Sebutkan. Permasalahannya di mana? Itu kan di bawah umur, Bang. Jadi yang dipermasalahkan sama Ahmad Dhani itu dari Dr. Litanya itu sendiri mengunggah foto dari anak di bawah umur dan menyebutkan nama aslinya dari sendirinya itu. Banyak kok media di berita, di Tribun, ada di Tribun yang di lain-lain, teman-teman bisa cek di Google kok. Banyak media yang memberitakan itu. Kenapa klien kami yang dilaporkan? Ada apa klien kami yang dilaporkan? Harusnya dia melaporkan dong media-media yang mengupload anaknya, mengupload berita ini. Klien kami hanya menanggapi secara akademisi, sebagai akademisi ya. Saya ulangi lagi, sebagai akademisi untuk edukasi. Sebagai akademisi untuk edukasi, please deh. Tidak diblur, karena foto itu diambil dari sosial media, dari berita-berita yang sudah beredar. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini kan foto-fotonya yang diupload oleh klien kami, diambil dari berita-berita yang sudah beredar. Ini ada Nakita, Tribun, Pos Kupang, Tribun Style, Inti Seleb, Tribun. Laporkan semuanya. Baru laporkan klien kami. Tapi dengan pernyataan dia itu mengedukasi, bahasanya itu gimana Pak? Nah, jadi itu menurut dia kan. Jadi sudah jelas di video dengan kemudian menampilkan foto dan nama anak, juga stigmatisasi terhadap perilaku orang tuanya dikaitkan, ya. Itu justru kontraproduktif terhadap perilaku orang tuanya yang diambil beritanya dari berita gosip, dan berita fitnah. Dan itu tentunya menjadi kontraproduktif terhadap tadi ada klarifikasi edukasi, berbalik jauh, bukan edukasi. Tapi menurut saya itu adalah pansos. Inilah yang akan kita wanti-wanti, jangan sampai orang-orang oknum itu pansos dengan mengeksploitasi anak public figure. Anak jadi korban, dia terbebani psikologisnya, kasihan, nggak boleh. Apalagi orang berpendidikan tinggi, ya. Menurut saya orang-orang begini harus terkena jerat hukum. Lita Dading secara tegas menyatakan jika pihaknya tak akan meminta maaf kepada Ahmad Dhani. Ya, Syamsul Jahidin, kuasa hukum Lita Dading, menyatakan jika kliennya bukanlah penjahat yang melakukan kejahatan luar biasa. Bahkan, ia mengatakan jika Ahmad Dhani lah yang seharusnya tidak mempublikasikan putrinya jika tidak ingin terpublikasi. Sementara, Ahmad Dhani menanggapi santai jika pihak Lita Gading tak merasa bersalah. Lantas seperti apa pernyataan tegas Lita Gading yang tidak akan meminta maaf ke Ahmad Dhani? Dan bagaimana respon Ahmad Dhani? Mohon maaf, PH-nya mengatakan kita akan meminta untuk ditangkap paksa klien kami. Saya sampaikan, klien kami ini bukan penjahat. Klien kami ini tidak melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan klien kami ini kami pastikan tidak akan mengatakan minta maaf. Minta maaf untuk apa? Klien kami tidak akan minta maaf. Karena untuk meminta maaf untuk apa? Apakah karena dia, mohon maaf, memiliki power sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat? Maksudnya Dewan Perwakilan Rakyat. Sederhana sebenarnya. Kalau Anda tidak mau dipublish, jangan jadi public figure, jangan jadi anggota dewan. Apalagi sekarang sebagai anggota DPR RI Komisi 11 ya. Komisi 11 dan ibunya dan istrinya, mbaknya Komisi 6. Harusnya lebih soft, lebih tenang, lebih fokus untuk mengurusi rakyat, bukan urusan remeh-temeh seperti ini. Merasa tidak bersalah ini layak untuk ditangkap, layak untuk langsung dimasukkan penjara. Ada pesan? Ditahan, bukan masukkan penjara, ditahan. Ahmad Dhani menuding Lita Gading pansos karena telah mengunggah konten terkait putrinya. Namun, dalam kesempatan ini,
Lita Gading melalui kuasa hukumnya Syamsul Jahidin membantah tudingan tersebut. Ya, menurutnya kliennya tidak pernah pansos alias panjat sosial karena sudah dikenal oleh masyarakat sejak dulu sebagai psikolog. Lantas, seperti apa bantahan terkait tudingan pansos tersebut? Jadi kenapa ditanggapi oleh klien kami? Karena klien kami itu ada video sebelumnya yang viral. Dia sudah viral duluan dengan beberapa media yang teman-teman bisa cek sendiri juga di sosial media maupun di berita web maupun di lain-lain. Yang ditanggapi oleh klien kami adalah karena adanya disebut anaknya. Bukan klien kami yang menyebutkan. Jadi klien kami menanggapi berita itu jangan sampai tereksploitasi. Mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, tidak dieksploitasi. Makanya coba didengarkan videonya secara sesama hingga selesai. Apalagi pansos, klien kami lebih dahulu terkenal, sudah terkenal duluan. Makanya beliau sering ngajar di PT IKA, beliau sering ngajar di BNN, bisa dicek kok ada track recordnya. Klien kami juga tidak pansos, tidak panjat sosial, karena klien kami sudah terkenal lebih dahulu dan tidak ada secara untung maupun material maupun imaterial ketika dia membahas mengenai itu. Coba saudara, teman-teman masyarakat lihat, semua videonya mengedukasi, pencerahan. Jadi bukan hanya anaknya saudara Ahmad Dhani, tapi banyak juga yang dikomentari. Psikolog Lita Gading diketahui terancam hukuman pidana di atas 4 tahun, buntut 2 pasal yang dilaporkan oleh Ahmad Dhani. Seperti diketahui, Ahmad Dhani melaporkan Lita Gading atas dugaan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE, namun menariknya, meski terancam pidana, Lita Gading akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Bahkan, ia tidak berencana untuk melaporkan balik Ahmad Dhani. Lantas, seberapa berat ancaman hukuman Lita Gading? Dan bagaimana respon Lita Gading? Oh, ditangkap, ancamannya di atas 4 tahun. Ya, kalau penyidik kira-kira bahwa dia tidak kooperatif, ya, dia kemudian apalagi dengan pernyataannya yang tidak merasa salah kan? Apalagi ya tidak merasa salah. Ditakutkan dia bisa melakukan kejahatannya lagi. Kalau saya sih nanti mendorong segera tangkap ya orang-orang yang mengeksploitasi, yang terbukti nanti mengeksploitasi anak di bawah umur dengan cara apapun untuk pansos. Eksploitasi itu bukan hanya seksual saja. Seksual, kekerasan bukan, ya. Tadi yang berdampak psikis. Kekerasan itu bukan hanya fisik, tapi psikis. Rencana melaporkan balik. Terakhir kali kami diskusi dengan klien kami, tidak ada rencana laporan balik. Untuk apa? Kita berikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Kita berikan contoh yang baik kepada masyarakat. Untuk apa sih diributin? Kami juga sangat beritikat baik. Kalaupun nanti ada panggilan klarifikasi, kami akan datang. Klien kami akan datang. Kami akan lalui proses hukumnya. Upaya hukum untuk proses yang berjalan kami hormati semua. Watching the report.